Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang pernah mengalami ketakutan dengan berbagai alasan yang berbeda-beda. Ada orang yang mengalami fobia, yaitu rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu yang tak langsung mengancam hidupnya. Misalnya, ada orang tinggi besar, berotot, berkumis, berkendaraan motor besar, bisa lari terbirit-birit melihat tikus lewat. Orang anggun, halus, lemah lembut, bisa mengumpat kasar dan berteriak histeris saat didekati oleh kecoa. Melihat itu kita tertawa. Tapi kalau kita berada dalam situasi pengalaman traumatik, luka batin orang tersebut, kita bisa memakluminya. Ada ketakutan subjektif, yaitu akibat perasaan dan pengalaman tertentu di masa lampau. Ada juga ketakutan objektif karena ada barang, ada orang, ada binatang, ada situasi yang mengancam hidupnya. Ketakutan ini hilang jika objeknya disingkirkan. Kalau ada sesuatu atau seseorang yang lebih kuat yang diandalkan, bisa mengatasi ketakutan tersebut. Ada satu ilustrasi pada suatu kebakaran di tengah kegelapan asap dan panasnya api, seorang anak menangis di bibir jendela apartemen di lantai 5. Tim penyelamat sibuk menyiapkan matras untuk menyangga anak itu. Dan mereka berkata, "Nak, loncat! Nak, hayo loncat! Kalau tidak, bisa mati kehabisan napas oleh asap dan bisa dilalap api." Tapi anak itu melihat ada matras di bawah. Tapi makin keras ia menangis, takut. Dan suara Mai pun makin sepi karena miris mendengar jeritan anak yang memanggil, "Bapak, Bapak kesini, saya takut, Bapak." Tiba-tiba terdengar suara, "Loncat!" Dan anak itu loncat dan selamat. Hanya dengan satu kata, loncat. Semua orang heran. Betapa wibawa dan kuasanya orang ini menyuruh anak loncat. Sementara tadi banyak orang berteriak, "Loncat, loncat," tidak loncat. Tapi satu kata, loncat dan loncat. Orang yang berkata itu segera berlari mendekati matras dan memeluk anaknya. Ia adalah ayahnya. Walaupun anak itu tidak melihat ayahnya ada di sana, ia kenal suara ayahnya, mendengar suara ayahnya yang mengasihinya, loncat. Dan pasti kalau anak ayahnya berkata loncat, ayahnya tahu bahwa anaknya akan selamat, tidak akan mencelakakannya. Itulah loncatan iman yang mengatasi ketakutan. Tidak seperti seorang ateis yang berlari-lari lalu jatuh ke jurang. Waktu dalam perjalanan ke jurang ada pohon di bibir jurang dan dia berhasil menangkap dan selamat. Tapi masalahnya, naik ke atas tidak bisa, turun ke bawah mati. Tidak percaya pada Tuhan dan ia berkata, "Tuhan, saya tidak percaya padamu. Tapi seandainya Engkau ada, tolong dan selamatkan aku. Seandainya Engkau ada." Dan tiba-tiba ada suara, "Aku ini Tuhan." Dia, "Betulkah?" "Iya." "Tolong Tuhan." "Baik, lepaskanlah tanganmu." "Gila kau Tuhan, mati aku." Itulah ateis. Seorang yang percaya akan langsung lepaskan apa yang terjadi, yakin Tuhan akan menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, konteks Injil adalah perutusan para murid yang diutus seperti domba ke tengah serigala. Yesus meneguhkan para murid untuk menjadi pribadi yang berintegritas, yaitu setia sebagai murid Yesus di tengah ketidaknyamanan dan ancaman badani, serta untuk menjadi pribadi yang berhati nurani, yaitu setia pada panggilan suci di tengah berbagai godaan dan kenikmatan untuk menikmati
sesuatu tetapi mengkhianati nilai-nilai Injil. Yesus mereka untuk tidak takut terhadap berbagai ancaman. Ada 3 hal. Yesus pertama, yang hari ini tidak dibaca tetapi konteksnya ada di belakang. Pertama, jangan takut kepada ancaman penganiayaan, yaitu ketidaknyamanan fisik dan psikis akibat difitnah dengan hate speech ataupun hoax, sehingga mereka dibenci, dicaci, bahkan disiksa. Kebenaran, kata Yesus, yang selama ini tersembunyi akan dibuka, akan dibeberkan. Siapa yang akan benar? Kedua, jangan takut pada kematian, yaitu lemahnya dan hancurnya tubuh sebagai konsekuensi ketaatan menjalankan perintah Tuhan. Ancaman dunia terbatas, sedangkan kuasa Allah tidak terbatas mengatasi daya apapun di dunia. Ia dapat memusnahkan bukan hanya tubuh, tetapi Tuhan hanya akan juga dapat memusnahkan jiwa. Ketiga, jangan takut terhadap pengalaman luka, baik secara fisik maupun psikis, karena setia kepada hati nurani. Karena kita sangat berharga di hadapan Allah. Kalau burung pipit saja dipelihara, apalagi manusia yang adalah citra Allah. Keyakinan dan pengalaman akan kasih Allah ini menumbuhkan loncatan iman agar orang berani bertahan dalam integritas dan setia pada hati nurani. Kalau melakukan apa yang diminta Tuhan, kita pasti selamat. Yeremia dalam bacaan pertama menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan ketika mendapat ancaman, caci maki, dan usaha pembunuhan dari orang-orang yang membencinya. Dan akhirnya dinyatakan dan dibuka bagaimana kuasa Allah nyata. Jangan kita minta Tuhan, tetapi tak percaya kuasanya seperti ateis tadi. Hingga terus berteriak tanpa mau meloncat. Iman berarti percaya pada kuasa dan kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah pandemi COVID-19, pengalaman tak adil atau diperlakukan tidak adil, kesulitan ekonomi, rasa nyeri karena penyakit, duka karena hate speech atau hoax, dan belum lagi ketidaknyamanan akibat keberanian memberi kesaksian iman dan mewujudkan keyakinan. Yesus meneguhkan kita untuk tidak takut karena kasih Allah yang luar biasa kepada kita dan kuasanya yang mengatasi segala kekuatan apapun. Ia adalah Allah yang peduli, yang tidak akan membiarkan anak-anaknya menderita tanpa alasan dan mati tanpa menghasilkan buah. Dalam situasi gelap, Yesus mengajak kita untuk percaya pada penyelenggaraan ilahi yang bukan hanya peduli pada badan, tetapi juga ia peduli pada keselamatan jiwa kita. Dalam hidup sehari-hari, Yesus mengajak kita untuk percaya akan kasih Allah pada kita yang sangat berharga melebihi segala ciptaan apapun. Percaya pada kuasa dan penyelenggaraan ilahi dan kasih-Nya ini akan membuat kita hidup tanpa takut di tengah situasi apapun, berhadapan dengan siapapun. Yesus mengajak kita, jangan takut, loncat, berbuatlah, jangan berdiam diri. Mari hadapi situasi, jangan diatur oleh keadaan, tanda petik oleh nasib. Mari mengatur situasi dan mengatur perjalanan hidup kita ke depan. Sebagai pribadi yang berintegritas dan berhati nurani. Apakah kita mau loncat jika Tuhan meminta?
Walau kita tak tahu apa yang akan terjadi di sana, tetapi yakin bahwa Tuhan menghendaki kita selamat. Ingatlah kisah, itulah Abraham yang pergi dari daerah nyamannya untuk pergi ke tempat yang tidak jelas, tetapi diminta oleh Tuhan, ia segera berangkat. Itulah Yeremia yang menghadapi kenyataan dengan penuh kepasrahan kepada Allah. Itulah contoh anak tadi dalam ilustrasi yang tidak melihat bapaknya, tetapi yakin bapaknya ada dan ia meloncat. Itulah kita, seandainya kita berbuat sebagai pribadi yang berhati nurani dan berintegritas terutama di situasi saat ini. Normalitas